Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Mu'allimat Kudus, Ibu Dr. Anda Hajah Hasnah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan, serta yang saya cintai, anak-anak serta mas-sama yang berbahagia. Di sini saya akan mengenalkan nama saya Khotimah, alamat Jekulo. Di sini dalam acara Matsama saya akan membawakan materi yang berjudul kesetaraan. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tinggi, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkat atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia di tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Kesetaraan sosial menurut Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia bahwasanya kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang berada dalam satu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kesetaraan mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, memiliki kebebasan dalam berbicara, dan hak lainnya yang sifatnya personal. Faktor penyebab keberagaman sosial di negara Indonesia memiliki perbedaan suku, bangsa, etnis, agama, bahasa, kesenian, dan kedaerahan yang dianggap sebagai karakteristik dalam kehidupan sosial. Meskipun masyarakat Indonesia bersifat majmuk, namun manusia pada hakikatnya adalah sama dan sederajat. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab keberagaman sosial yaitu satu, faktor sejarah. Yang kedua adalah faktor geografis. Keberagaman di dalam dinamika sosial, struktur masyarakat Indonesia yang beragam ditandai oleh ciri-ciri yang unik. Secara horizontal, mereka ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan adat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Berikut akan diuraikan tentang keberadaan yang ada di Indonesia yang meliputi ras, etnik atau suku bangsa, agama, mata pencaharian, jenis kelamin, dan norma sosial. Keberagaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial, setiap manusia dilahirkan sama atau setara antara satu dengan yang lainnya. Meskipun dalam masyarakat terdapat keragaman identitas, kesetaraan dan keberagaman yang ada di masyarakat menunjukkan tingkatan yang sama, kedudukan yang sama meskipun dalam masyarakat yang majemuk. Adanya kesetaraan dan keberagaman sosial di masyarakat dapat memberikan kekayaan sosial. Satu, keberagaman sebagai kekayaan sosial. Keberagaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia dilahirkan masyarakat majemuk seperti
di negara Indonesia tercinta ini. Adanya masyarakat majemuk dapat dikarenakan kemajemukan etnik atau suku bangsa. Beragamnya etnik di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki ragam budaya, tradisi, kepercayaan, dan pranata. Etnik atau suku bangsa menjadi identitas sosial budaya seseorang. Maksudnya, identifikasi seseorang dapat dikenali dari segi bahasa, segi tradisi atau kebiasaan, budaya, dan kepercayaan yang bersumber dari etnik di mana ia berasal. Yang kedua, kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya memiliki sifat timbal balik. Maksud timbal balik artinya individu yang menjadi anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Beberapa hak dan kewajiban telah ditetapkan dalam undang-undang dan telah menjadi hak dan kewajiban asasi seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut jelas mengakui adanya kesetaraan dan kesederajatan yang diakui oleh negara melalui UUD 1945. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata sosial. Masalah keberagaman dan solusinya dalam kehidupan masyarakat. Indonesia yang terdiri dari beberapa daerah dan memberikan keberagaman baik dalam kehidupan sosial maupun budaya. Adanya keberagaman ini juga dapat memicu munculnya konflik atau masalah. Oleh karena itu, kita harus selalu menghormati, menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat agar dapat mencegah munculnya konflik. 1. Masalah keberagaman di masyarakat. Keberagaman dalam bangsa Indonesia yang terdiri dari adanya perbedaan suku bangsa, bahasa, status sosial, mata pencaharian dapat berpotensi negatif terhadap munculnya suatu masalah. Keberagaman yang ada di masyarakat dapat berpotensi menimbulkan seperti segmentasi. Maksud segmentasi adalah pembagian kelompok. Yang kedua adalah konsensus yang lemah. Yang dimaksud konsensus adalah kesepakatan yang berujung kepada ajakan negatif. Yang ketiga adalah munculnya konflik. Yang keempat, integrasi yang dipaksakan. Maksud integrasi adalah suatu konsep atau konsistensi dalam suatu tindakan. Dari upaya tersebut, untuk menghindarinya adalah dengan adanya perpecahan di masyarakat yang diakibatkan adanya keberagaman, yaitu melalui pembangunan yang merata di semua lapisan masyarakat. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata, namun juga dibutuhkan adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara keduanya. Pembangunan harus diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama. Yang terakhir, mengembangkan sikap harmonis terhadap keberagaman sosial di masyarakat. Perbedaan memang wajar dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perbedaan tersebut menjadikan karakteristik masyarakat menjadi beragam. Manusia dengan segala perbedaan tersebut berpikir bahwa harus membentengi dan menghindarinya. Adanya perbedaan tersebut harus kita sikapi dengan baik dan sudah seharusnya menjadikan hal yang tersebut menjadi perubahan yang lebih baik. Sebagai anggota masyarakat, kamu wajib menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan tersebut antara lain: 1. Adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Yang kedua adalah menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Yang ketiga, bersikap ramah dengan orang lain. Yang keempat, selalu berpikir positif.
Sebelum acara materi kesetaraan saya tutup, saya akan menghimbau kepada anak-anakku semua, khususnya peserta didik baru, kita nanti dalam belajar di madrasah, khususnya di Madrasah Mu'alimat, saya meminta kebersamaan kesetaraan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, tidak ada perbedaan satu sama yang lain, semuanya adalah sama. Kiranya pesan itu saya cukup, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.